lewat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali lagi di pagi hari yang indah dan berbahagia ini, kami aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten Kota menaikkan puji dan syukur terhadap hadirat Tuhan oleh karena kasih penyertaan bagi kami. Pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Kota se-Provinsi Papua tahun 2023. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Yang kedua, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 hingga 2024. Yang keempat, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang evaluasi reformasi birokrasi. Yang kelima, Peraturan Gubernur Papua Nomor 69 Tahun 2019 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Papua tahun 2019-2023. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan penyelenggaraan kegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah yang pertama, untuk harmonisasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik. Yang kedua, untuk mengetahui metode dan mekanisme pelaporan dan evaluasi reformasi birokrasi tematik tahun 2023. Yang ketiga, untuk mencermati dan mendalami perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi tematik di provinsi dan kabupaten kota se-Provinsi Papua tahun 2023. Yang keempat, untuk mempersiapkan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dan kabupaten kota se-Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi tahun 2023 oleh pemerintah melalui Kementerian Pan-RB. Yang ketiga, Peserta pada kegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi ini terdiri dari 1. Pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Yang kedua, pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan kabupaten kota se-Provinsi Papua. Yang keempat, waktu dan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan pada hari ini Selasa 12 September 2023 bertempat di Hotel Horizon Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Yang kelima, materi kegiatan. Materi kegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari 1. Kebijakan reformasi birokrasi tematik. Yang kedua, metode pelaporan dan evaluasi reformasi birokrasi tematik tahun 2023. Yang ketiga, potret implementasi reformasi birokrasi
pada pemerintah Provinsi Papua tahun 2023. Yang keenam, narasumber pada kegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari 1 pejabat struktural dan fungsional dari Kementerian Pan-RB, yang kedua pejabat struktural dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua. Yang ketujuh, sumber pembiayaan. Dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Perangkat Kerja Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Papua dengan subkegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang kedelapan, penutup. Sebelum mengakhiri laporan ini, dimohon dengan hormat kepada penjabat Gubernur Papua, dalam hal ini yang diwakili oleh PLH Setda Provinsi Papua, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi ini. Semua senyum. Senang lihat orang tersenyum ya. Pagi-pagi lagi tersenyum gitu Pak Asdep, luar biasa. Pertama-tama terima kasih Pak Asdep sudah ada di tengah-tengah kita. Penerbangan 5 jam kurang lebih direct ada di sini. Mari kita berikan aplaus untuk beliau. Berbincang dan berdiskusi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Tentu ini bagian dari perjalanan reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Perpres 81 2010, masuk dalam Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010 hingga 2025. Tentu pasti kita kumpul ini tidak lain tidak bukan tujuanlah daripada reformasi itu menciptakan bentuk pemerintahan yang baik, profesional, akuntabel. Ini penting untuk mampu bersinergi, beradaptasi dengan perubahan lingkungan, dan pasti dia bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terakhir, dia harus mampu melayani. Birokrasi hebat-hebat apapun, ujung akhirnya dia mampu melayani, memberikan sikap yang netral dan melayani dengan tidak membeda-bedakan. Kita mengenal tata kelola keuangan Otsus yang dahulu dana itu turun ada di provinsi, kita bagi secara adil dan berimbang dengan kabupaten kota. Hari ini pembagian dilakukan langsung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jadi langsung ke kabupaten kota masing-masing, langsung ke provinsi masing-masing. Jadi Pemprov Papua hari ini juga penerima dana Otsus, bukan lagi berfungsi sebagaimana membagi dana Otsus di waktu-waktu yang lalu. Dan hal-hal yang lain, tata kelola keuangan, tata kelola pemerintahan, bahkan kewenangan-kewenangan kita pun banyak yang telah bergeser. Kewenangan di bidang pendidikan menengah yang dahulu masih dipunyai provinsi, sekarang sebagian itu sudah ada di kabupaten kota, kecuali pendidikan menengah yang sifatnya khusus yang masih ada di provinsi. Dan banyak hal yang membutuhkan penyesuaian-penyesuaian, termasuk dalamnya kita membutuhkan reformasi birokrasi yang lebih baik untuk menyesuaikan dengan perkembangan regulasi, perkembangan kebijakan-kebijakan daerah. Tadi saya sudah cerita kepada kita sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Asdep, kita punya kebijakan yang dahulu namanya urusan bersama yang kita biayai dari dana otonomi khusus. Di sana ada kartu Papua Sehat, di sana ada beasiswa, di sana ada pembangunan khusus. Hari ini sudah tidak ada lagi. Dengan Undang-Undang Nomor 2, PP 106, 107, PMK 76 dan perubahannya, itu sudah tidak ada di pemerintah Provinsi Papua lagi. Itulah sebabnya suka tidak suka ini 20 tahun berikutnya. Jadi itu 20 tahun yang lalu. Jadi bahasa sederhananya, jangan kita terlalu banyak tertidur lelap. Kita memandang hari ini bahwa semuanya telah berubah. Dan karena itu penataan penyelenggarannya juga
harus mengikuti perubahan regulasi dan kebijakan nasional dan daerah yang sedang kita pacu. Karena itu sekali lagi pertemuan ini sangat strategis penting bagi Bapak Gubernur dan kita sekalian untuk melakukan penyesuaian. Karena itu pula kehadiran Pak Astrid di tengah-tengah kita semua harus dimanfaatkan. Harus dimanfaatkan. Banyak-banyak serius kita mengikuti kegiatan ini supaya perubahan-perubahan penataan reformasi birokrasi yang lebih baik dari waktu ke waktu di Papua disesuaikan dengan kondisi perubahan regulasi yang juga berlaku di Papua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, kegiatan pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Papua Kabupaten Kota dengan resmi saya nyatakan dibuka. Reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja aparatur dan penguasaan 3, beliau menduduki jabatan ini sejak 11 Januari 2022. Lalu pendidikan pada tahun 1994 adalah sekolah dinas luar negeri angkatan 20. Lalu pendidikan terakhir yaitu pendidikan fungsional yang terakhir beliau ikuti pada tahun 2021 adalah Nyesen Leadership Training level 3 atau diklat PKN angkatan kedua tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Itu kurang lebih perkenalan singkat. Ini cukup seperti tadi saya sampaikan, cukup lengkap. Beliau punya riwayat pendidikan dan karier, tapi saya bacanya beberapa saja. Lalu Bapak Ibu, terkait dengan materi hari ini, kami panitia terutama tim reformasi birokrasi Provinsi Papua menganggap hal ini sangat penting, di mana sejak tahun 2010 sesuai dengan Kepres bahwa grand design itu dari 2010 sampai 2025, tetapi baru sampai di 2022 dan memasuki 2003 ternyata fokus RB itu, kalau awalnya itu kita fokusnya di 8 area perubahan, tetapi sejak 2023 ini kita tidak lagi fokus ke 8 area, tetapi kita fokus ke reformasi birokrasi tematik. Jadi ada perubahan. Nah, inilah yang perlu kita harus tahu, karena ke depan mau dan tidak mau kita harus menjalani atau melaksanakan itu. Nah, kalau kemarin 8 area itu manajemen perubahan, penguatan kelembagaan, penguatan ketata laksanaan, penguatan peraturan perundang-undangan, lalu penguatan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem pengawasan, dan yang ketujuh penguatan akuntabilitas kinerja, dan yang kedelapan adalah peningkatan pelayanan publik. Kemarin kita sudah laksanakan pelayanan publik di Hotel Fox. Ini juga bagian dari reformasi birokrasi. Dan sekarang kita masuk di tematik, itu sebenarnya ada 7 judul yang harus kita, atau 3 topik yang harus kita laksanakan. Dan tahun 2023 adalah pengentasan kemiskinan. Nah, dari 7 itu adalah 1, tata kelola pemerintahan. Itu judul
reformasi birokrasi tematik yang harus kita laksanakan. Terus yang kedua adalah penanggulangan kemiskinan yang menjadi fokus pada tahun 2023 ini. Lalu peningkatan realisasi investasi. Keempat, penanganan stunting. Lalu kelima, pengendalian inflasi. Keenam, penggunaan produk dalam negeri. Dan yang ketujuh adalah inovasi yang mendukung peningkatan kinerja. Terkait dengan kegiatan hari ini berkenaan dengan pembinaan penyelenggaraan reformasi birokrasi adalah bagian dari bagaimana kita menyelenggarakan pemerintahan secara utuh. Jadi tata kelola pemerintahan itu penting untuk diketahui dan selalu atau setiap waktu terus kita evaluasi dan kita sesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional, dalam termasuk regulasi-regulasi yang berubah. Tujuan utamanya adalah supaya kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Dengan begitu, birokrasi yang kita bangun adalah birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel, dan tentu birokrasi yang melayani. Nah, itulah yang kemudian menjadi pedoman yang kita pegang, dan karena itu setiap aparat pemerintah harus diberikan pemahaman, pembinaan, dan bila perlu ada pelatihannya supaya kita semua memahami tugas yang baik bagaimana melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Memang kalau saya kan kebetulan sebagai wakil ketua reformasi birokrasi Provinsi Papua, kami sangat senang dan semua unsur yang harus dinilai masalah reformasi birokrasi ini terkait juga hal-hal lain, misalnya SAKEP, kemudian LPPD, kemudian juga MCP, kemudian juga pengadaan barang dan jasa, kemudian juga penerapan anggaran Provinsi Papua akan bergerak naik semua. Jadi reformasi ini akan berpengaruh semua ke pelayanan Provinsi Papua. Jadi berjalan beriringan semuanya, begitu. Nah, Bapak Ibu, kelihatannya memang reformasi birokrasi ini kedengarannya gampang ya, tapi ternyata agak sulit untuk pelaksanaannya. Karena yang namanya reformasi birokrasi itu yang dirubah itu bukan kantornya, tapi isi kantornya, SDM-nya, manusianya. Jadi manusianya itu mindset-nya, jadi pola pikirnya itu harus yang perlu dirubah dalam reformasi birokrasi. Nah, Bapak Ibu mengingatkan saja kembali sambil Bapak Ibu mengisi bahwa ini ada visi misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Di misi yang ke-8 ini, misi Bapak Presiden dan Wakil Presiden adalah pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Dan kita masukkan dalam tugas kerja kita, yaitu reformasi birokrasi dan berbanyak fokus dan tepat sasaran. Nah, Bapak Ibu, ini biasanya kami tampilkan, jadi nanti tahun 2024, tahun 2025 sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi kita berkeinginan supaya ASN kita, birokrasi kita itu bisa kita sebut sebagai birokrasi berkelas dunia atau world class birokrasi. Cirinya apa? Pemerintahannya bebas KKN, profesional, dan memberikan pelayanan yang prima. Jadi agak berliku ya jalannya untuk sampai kepada pemerintahan berkelas dunia. Jadi nanti tahun 2024, tahun 2025 ini kita semua ini termasuk di pusat dan daerah kita mau mengklaim nih bahwa kita ini birokrasinya, pemerintahannya di pusat dan daerah itu berkelas dunia. Tapi kita lihat dulu nih, kita sanggup nggak nih untuk menjadi ASN berkelas dunia, berkelas birokrasi? Karena di situ antara lain ciri-cirinya itu udah berkelas dunia itu tidak ada lagi korupsi, APBD, efektif, efisien, perizinan sesuai dengan cepat, tepat, murah, komunikasi publik dengan baik, jadi strategi komunikasi publik baik, hasil pembangunan itu nyata dirasakan oleh masyarakat. Nah, kita lihat ya, kalau kita lihat dari data ini bukan data saya, ini data dari kata data dari Indonesian Corruption Watch ICW 2021. Jadi pelaku korupsi di Indonesia terbanyak itu yang mana Bapak Ibu? ASN ya, aparatur sipil negara. Kedua swasta, ketiga kepala desa, kemudian guru dan karyawan BUMD. Ini tahun 2021, ini dari Indonesian Corruption Watch ya. Kemudian
modusnya tahun 2021. Modusnya itu yang pertama kegiatan proyek fiktif, penggelapan, penyalahgunaan anggaran, markup, laporan fiktif sampai kepada suap. Ini sampai penyunatan, pemotongan, penyalahgunaan wewenang. Ini modus korupsi sesuai dengan Ministry Corruption Watch tahun 2021. Tahun 2022 modusnya apa? Karena sama juga penyalahgunaan wewenang, kegiatan proyek fiktif, markup anggaran ini yang sering terjadi. Ini modus korupsi di Indonesia. Dan korupsi ini sesuai dengan kata data ini merupakan penghambat utama investasi di Indonesia. Intinya adalah penajamannya tadi disampaikan oleh Pak Kabak bahwa kita tidak lagi mengukur dari 8 area perubahan, tapi kita akan melihat indikator outcome-nya, mulai dari indeks persepsi korupsinya. Kalau semakin bagus, berarti indeks reformasi birokrasi semakin bagus. Kemudian e-government-nya, SPBE-nya, kemudian tingkat efektivitas pemerintahannya. Kalau nanti kita lihat Bapak Ibu bekerja di instansi masing-masing, kami bekerja di pusat, kemudian nanti Indonesia secara kumulatif, efektivitas kita bisa mengejar Singapura, makin naik ya. Kerja lagi dengan kode 62 ya, nanti bisa naik lagi ke 50, 40, itu artinya kita berhasil melaksanakan reformasi birokrasi. Tapi kalau malah turun di bawah 62, efektivitas pemerintahan kita berarti kita masuk belum bagus gitu ya. Hanya sekedar slogan saja. Nah, kita lanjut ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu kita sudah tidak lagi menggunakan 8 area perubahan, tapi kita sudah beranjak ke 2 sasaran, yaitu ada RB general dan RB tematik. Nanti akan kami jelaskan di mana kalau RB general itu apa yang harus dilakukan dan RB tematik apa yang harus dilakukan, mungkin akan lebih mudah nanti di slide berikutnya. Di Bapak Ibu untuk pelaksanaannya RB saat ini itu dikoordinasikan oleh sekretaris daerah, kemudian monefnya dilakukan oleh inspektorat daerah. Bisa ada inspektoratnya yang hadir? Ada. Ini untuk monefnya dilakukan oleh inspektorat. Kemudian implementasinya semua unit yang dimotori oleh pengelola RB internal. Nah, jadi kita lihat begini. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca juga Permenpan nomor 3 tahun 2023. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu bisa browsing, nanti Bapak Ibu ngetik aja Peraturan Menteri Pan RB nomor 3 tahun 2023. Bapak Ibu download di HP, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya menjelang tidur gitu malam baca-baca Permenpan gitu ya, pasal per pasal Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa semakin paham bahwa kita ini sekarang lebih mengarah kepada dampaknya apa nih dengan Bapak Ibu melaksanakan reformasi birokrasi, hasilnya apa sih, outcome-nya apa. Nah, jadi Bapak Ibu dengan mulai tahun 2023 ini dengan Permenpan yang baru nomor 3 tahun 2023, kita merubah nih sasaran strategis reformasi birokrasi kita arahkan ke 2. Yang pertama, terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel. Itu gambarnya gedungnya. Artinya yang kita sasar itu dengan RB General adalah instansinya. Tata kelolanya itu harus bagus. Jadi tata kelola pemerintahannya, instansinya itu harus mulai beranjak ke digital, lincah, kolaboratif, dan akuntabel. Yang kedua, sasarannya adalah orangnya, SDM-nya. Jadi SDM itu memiliki budaya birokrasi berakhlak dengan ASN yang profesional. Nah, ini sasaran strategis RB yang baru mulai tahun 2023 untuk tahun 2022 sampai 2024 ya. Nah, indikatornya apa? Kalau kita melihat tata kelolanya, instansinya itu apa? Bapak Ibu bisa lihat sebelah kanan itu dari 1 sampai 9. Antara lain adanya atau terimplementasinya kebijakan penyederhanaan birokrasi misalnya. Kemudian pelaksananya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibilitas bagi ASN. Kemudian arsitektur SPBE nasional, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini artinya bukan aplikasi ya, tapi sistemnya. Ini harus baik. Itu banyak itu Bapak Ibu bisa baca, mau sampai kepada
pelayanan publik digital, kualitas pengawasan, kebijakan regulasi, pengelolaan arsip digital, sampai kualitas pengadaan dan jasa. Ini tata kelola instansinya. Ini yang akan dinilai melalui sasaran strategis RB General. Ini ada dua ya, RB General, RB tematik. Ini RB Generalnya ada dua, yaitu instansinya, terus yang kedua SDM-nya. Nah, kalau kita melihat SDM-nya, apa yang kita lihat? Ibu bisa lihat kanan di 1-7 itu ada transformasi jabatan fungsionalnya, manajemen talentanya, percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN-nya, pegawai ASN yang aktif dan efisien, sampai kepada kesejahteraan dan sistem merit. Nah, ini yang akan diberikan penilaian bagaimana suatu instansi bisa melaksanakan RB General, instansinya plus SDM-nya. Jadi harus sama-sama bagus nih. Kemudian tahapan pembangunan RB General, di sini ada penetapan prioritas kegiatan utama, ada penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi sampai monef yang kami akan lakukan. RB tematik juga demikian. Bapak Ibu mau lihat tema, identifikasi masalah, penetapan kerja, penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi sampai kepada monef. Jadi Bapak Ibu kita lihat nih sekarang RB tematik ini kan RB General ya, sekarang RB tematik. Nah, RB tematik yang disampaikan juga oleh Pak Philip, ini ada 4 sebetulnya. Jadi temanya ini ada pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, tapi dengan fokus ke penurunan stunting, dan prioritas aktual presiden, itu pengendalian inflasi dan peningkatan produk dalam negeri PDN. Nah, Bapak Ibu, yang 3 ini adalah pilihan. Jadi Bapak Ibu di Provinsi Papua, Kabupaten Kota bisa memilih RB tematik mana yang sesuai dengan akar masalah yang dihadapi di daerahnya masing-masing. Itu ada di Permen 43 tahun 2023. Jadi sekiranya Bapak Ibu merasa bahwa masalah yang dihadapi utama di daerah saya adalah kemiskinan, itu RB tematik yang bisa dipilih. RB tematik nantinya akan menambah sebagai bonus nilai dengan RB General, akan menambah nilai indeks RB Bapak Ibu. Jadi ini fungsinya adalah percepatan nilai RB, karena beberapa daerah nilai RB-nya masih belum setinggi yang kita harapkan. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau tata kelola pemerintahnya bagus, harusnya sudah dilihat lagi kemiskinan ekstrim, investasinya meningkat, stuntingnya menurun, kemudian inflasinya bagus, harusnya begitu ya. Nah, di beberapa daerah di Jawa Tengah pun ada Pemda yang nilai RB-nya sudah bagus, katakanlah sudah di atas B gitu ya, ternyata masih ada kemiskinan ekstrim. Artinya tata kelola pemerintahan yang bagus tidak disertai dengan dampaknya di masyarakat yang bagus juga kan. Harusnya kalau tata kelolanya bagus sudah terdeteksi itu nggak ada lagi tuh kemiskinan ekstrim. Kalau kemiskinan biasa oke ya, tapi ekstrim ini harusnya nggak ada. Nah, ini masih ada ternyata. Kemudian Pak Menteri juga bilang dalam kesempatan beberapa pertemuan, kadang-kadang ditenggarai bahwa ada anggaran untuk pengatasan kemiskinan, tapi ternyata habisnya itu untuk seminar dan studi banding. Tapi di akhir tahun pada saat monef, data di BPS menunjukkan bahwa angka kemiskinan di daerah itu tetap gitu, tapi anggarannya habis, anggaran pengatasan kemiskinannya habis, tapi di akhir tahun tingkat kemiskinannya tetap, anggarannya habis untuk studi banding dan seminar. Nah, ini yang perlunya harusnya digali lagi, apa sih permasalahan di daerah yang dihadapi. Jadi ini opsi-opsinya Bapak Ibu bisa memilih, bisa 3-3-nya, bisa salah 1, salah 3, salah 2 boleh. Tapi kalau yang keempat, inflasi dan PDN itu wajib. Karena kan di setiap daerah ada tim pengendali inflasi dan ada tim percepatan penggunaan produk dalam negeri ya. Harusnya di kawasan kota di Papua juga ada ini. Nah, ini Bapak Ibu target kita ya. Untuk kemiskinan sekarang ini, kondisi kemiskinan yang ada itu 9,5%. Nah, targetnya kemiskinan kita itu turun jadi 7%. Datanya dari mana? BPS. Nah, satuan kerja di Pemda yang terkait tentunya ada dinas sosial di situ, ada dinas tenaga kerja. Kemudian investasi ini inginnya Presiden targetnya 1,6 triliun. Nanti kita akan cek datanya dari BKPM dan dinas yang terkait, tentunya ada DPM DSP, ada dinas Kominfo misalnya. Kemudian
untuk penurunan stunting, sekarang ini kondisi existingnya ada 21,6%, dan targetnya kita inginkan adalah 14% di tahun depan. Ukurannya dari mana? Dari Kementerian Kesehatan dengan SSGI. Dinas yang terkait tentunya di daerah itu ada Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, RSUD, ada Puskesmas, dan lain-lain. Kalau yang keempat, inflasi, itu target kita inflasinya di tahun 2024 ada 2,5%, tapi di tahun ini ada 3%. Kemudian PDN-nya, tadi ITKP-nya, indeks tata kelola pengadaannya paling tidak 60% di setiap instansi. Nah ini Bapak Ibu contoh dari, harusnya dari Biro Organisasi sudah menyampaikan juga kepada Bapak Ibu di SKPD terkait dengan kegiatan utamanya untuk RB General. Ini sebagai contoh ya. Ini ada kegiatan utamanya, misalnya tadi saya sampaikan di awal, penyederhanaan birokrasi, pelaksanaan sistem fleksibilitas pekerja ASN, dan pelaksanaan seleksi SPP nasional. Ada indikator kegiatan utamanya, IKU-nya apa? Ada indeks SPE, ada skor SPIP, kemudian ada baseline-nya tahun 2022 berapa, dan targetnya berapa tahun 2023, tahun 2024. Kemudian sampai kepada siapa koordinatornya. Misalnya di sini untuk penyederhanaan birokrasi yang jadi koordinator adalah Biro Organisasi Tata Laksana. Kemudian untuk pelaksanaan sistem kerja dan fleksibilitas pekerja ASN itu Biro SDM. Kemudian untuk arsitektur SPP nasional, Biro Daktin, dan lain-lain. Nah ini yang kita perlukan, kami perlukan, sehingga nantinya kami bisa mengetahui tingkat capaian setiap provinsi, kabupaten, kota. Nah Bapak Ibu, tadi disebutkan oleh Pak PLH Sekda, saya di ASDEP Wilayah 3 itu menangani 18 kementerian lembaga dan 9 provinsi kabupaten kota, mungkin lebih ya, dan 140 kabupaten kota dan 9 provinsi termasuk di provinsi yang saya punya tanggung jawab di sini untuk dalam peningkatan nilai RB dan sakit. Nah yang warna biru ini adalah tingkat capaian nilai reformasi birokrat, nilai sakitnya. Kalau yang berwarna oranye, orange, itu adalah tingkat capaian reformasi birokrasinya, RB-nya. Nah, ini semuanya saya sampaikan supaya Bapak Ibu juga tahu bagaimana capaian dari masing-masing provinsi di wilayah yang saya tangani. Jadi kalau Sulawesi Barat ini lumayan 7%, sakitnya 50%. Bapak Ibu bisa melihat yang tertinggi ini di Yogyakarta, paling bawah di Yogyakarta. Dia nilai capaian sakit dan RB-nya sudah sampai 100%. Ini sudah A ya. Kemudian Jawa Tengah ini yang warna biru nilai sakitnya ada 100, nilai RB-nya masih 89. Gorontalo cukup tinggi. Nilai sakitnya 100, nilai RB-nya 67. Nah, di Sulawesi Selatan juga kebanyakan memang yang lebih tinggi nilai sakitnya. Sulawesi Tenggara di slide ini adalah yang paling rendah untuk nilai RB-nya, 6%. Sekarang kita lihat di Papua. Di Papua ini yang warnanya nilai RB, yang biru adalah nilai sakit. Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua itu masih cukup minim ya Bapak Ibu. Papua Barat lebih ada kemajuan untuk nilai RB maupun sakit. Namun Papua Selatan, Papua Barat Daya, Maluku Utara, Maluku ini juga masih minim, masih belum setinggi yang kita harapkan. Padahal tahun 2024 itu kami berkeinginan supaya semua provinsi, kabupaten, kota di Indonesia capaian nilai reformasi birokrasinya sudah baik atau sudah B. Nah ini, jadi wilayah Papua ini memang katanya masih perlu didorong lebih lanjut. Nah kalau Bapak Ibu bandingkan nilai
sakit RB-nya ya. Kalau kita lihat RB-nya ini ada berapa yang di wilayah Papua Pegunungan, Barat Daya, Selatan, Tengah ini tidak dievaluasi. Sedangkan provinsi Papua ini nilai sakitnya sudah B, sudah baik, namun RB-nya masih CC, masih 59 ya Pak, 1,4. Jadi memang ini yang perlu didorong. Ini adalah yang berada di wilayah kami, wilayah Jawa Tengah, Sultan semua di sini. Ini yang katanya perlu kerja secara bersama. Kalau RB di kabupaten, kota, provinsi Papua ini kondisi seperti ini. Jadi Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura ini peringkat RB-nya masih C, kemudian sakitnya CC, dan selebihnya Kabupaten Kepulauan Yapen, Memberamo, Sami, Supiwadi, Waropen ini tidak dievaluasi, artinya RB-nya kami tidak melakukan evaluasi. Mudah-mudahan tahun ini bisa dimanfaatkan oleh kabupaten kota yang berada di wilayah provinsi Papua. Di Papua Barat masih ada beberapa yang belum dievaluasi dan nilainya sakit RB-nya juga masih CC, masih banyak yang belum B atau belum baik. Kalau bisa melihat Papua Pegunungan juga lebih banyak yang tidak dievaluasi. RB-nya juga masih C, belum ada yang B. Papua Selatan juga RB-nya belum ada yang B, masih banyak yang tidak dievaluasi. Suatu dan lain hal. Papua Tengah juga sama, RB-nya banyak yang tidak dievaluasi, malah sakitnya sudah C. Mimika, Intan Jaya, Nabire, Puncak Jaya ini tidak dievaluasi. Jadi tadi itu karena merasa bahwa memang merasa belum perlunya RB, tapi mudah-mudahan sih tidak. Ini tidak mengganggu TBP-nya ya Bu ya, mudah-mudahan nantinya ya kalau nilai RB-nya, karena nilai RB-nya ini dipersilakan TBP-nya baik. Nah Bapak Ibu, kita lihat nih sekarang Provinsi Papua itu sudah dapat nilai 59,4, dikit lagi itu bisa jadi B atau baik. Sekarang masih kategorinya CC. Jadi kalau kita lihat memang sudah ada peningkatan nilai dari waktu ke waktu. Cuma ini ada hasil antara nih Bapak Ibu. Kita lihat ini nilainya bukan dari kami ya, bukan dari Kementerian PAN-RB, tapi dari BKN. Kita lihat ini ASN profesional Bapak Ibu. Ini nilai hasil antara ini diberikan bukan oleh kami tapi oleh lembaga Kementerian Meso, BKN, Badan Kepegawaian Negara. Bapak Ibu bisa melihat itu di skala 0 sampai 100 itu nilainya tahun 2021 26,4. ASN profesionalnya nilainya 26,4, jadi belum sampai setengahnya Bu ya, belum sampai 50%-nya. Tapi tahun 2022 justru mengalami penurunan di 25. Jadi penilaian dari BKN, ASN profesional di lingkungan pemerintah Provinsi Papua itu belum memenuhi target, ini masih nilai kurang ini. Nah ini mungkin teman-teman dari BKD yang lebih tahu ya permasalahannya yang disampaikan oleh BKN itu apa, catatannya apa, rekomendasinya apa yang harus dilakukan supaya nilai ASN profesionalnya semakin meningkat. Yang pertama terkait dengan masalah RB tematik. Nah setelah saya mencermati tadi, memang ini adalah suatu tantangan tersendiri Pak, karena saya melihat bahwa RB tematik ini kan lebih kepada output bahkan benefit Pak, sehingga memang suatu tantangan tersendiri bagi kami dalam rangka memperoleh nilai maksimal untuk RB tematik ini. Kalau dulu kan lebih kepada penilaian dokumentasi nah, sekarang ini kan betul-betul untuk outcome bahkan benefitnya Pak. Karena itu memang sangat dibutuhkan sekali kerja keras bagi kami untuk mencapai nilai yang maksimal. Yang kedua terkait dengan yang saya sampaikan tadi, masalah
kami di inspektorat itu ada dua sebetulnya yang kami emang. Yang pertama terkait kapabilitas APIP dan SPIP, Pak. Nah, untuk bagian ini mungkin memang kami butuh diskusi nanti supaya kami bisa menjelaskan lebih detail, lebih jauh terkait dengan hasil kapabilitas APIP kami. Karena terus terang Pak, kalau dari sisi nilai seperti yang saya sampaikan, saya sudah memenuhi Pak. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang memang kami tidak bisa intervensi di dalamnya, yang saya sudah sampaikan tadi. Karena itu mungkin ke depan kami besok atau lusa kalau kami dikasih waktu untuk bisa menjelaskan ke Bapak, sehingga paling tidak kalau bisa naiklah nanti. Itu Pak. Nah, berikutnya kami inspektorat kan kalau tidak salah, kalau dulu di Permenpan yang sebelumnya, mungkin sedikit saya lari ke Lapip dan LB juga Pak. Kami selaku APIP melakukan penilaian internal sebelum disampaikan ke Menpan. Nah, apakah bagian ini tetap kami lakukan, khususnya berkaitan dengan reformasi birokrasi ini atau seperti apa? Kemudian yang kedua, kalau untuk sakit, ya memang dengan keluarnya Permenpan 88 itu kami diberikan mandat untuk melakukan evaluasi. Tapi sampai sejauh ini kami sendiri belum tahu seperti apa kami mau melakukan evaluasi. Jangan sampai kami tidak lakukan sehingga nanti dianggap bahwa Provinsi Papua tidak melalui tahapan sehingga nilainya berpengaruh Pak. Saya kira mungkin itu. Terima kasih Pak. Memang kalau untuk sakit itu 3 instansi ini cukup penting ya untuk perencanaan Bapeda, kemudian untuk pelaksanaan untuk pengukuran organisasi, kemudian untuk evaluasi internal dari inspektorat ya. Ini kerjasamanya harus bagus gitu untuk melaksanakan yang bagus. Dan memang betul yang tadi disampaikan bahwa setelah kita memperoleh kritikan kok reformasi birokrasinya sudah berjalan lama. Sejak tahun 2010 kita punya Perpres nomor 10 tahun 2010 ya, sudah 13 tahun. Tapi reformasi birokrasi bergeraknya segitu aja. Tadi kan sudah saya sampaikan dampaknya. Maksudnya di luar itu kita daya saing kita seperti itu, kemudian kita seperti itu, kemudian tingkat korupsi kita juga semakin banyak, artinya level kita semakin turun di dunia. Jadi artinya reformasi birokrasi ini belum terasa gitu di kalangan masyarakat ini. Kemudian juga kemiskinannya masih tinggi, masih sekitar 9% untuk yang kemiskinan biasa, kemudian yang ekstrimnya masih ada 4% gitu ya. Nah ini harusnya kan tidak ada seperti itu ya, kalau udah tata kelolanya potensi sudah bagus. Nah ini makanya kita melihat sekarang tuh bukan cuma dokumennya, betul. Dulu dokumennya kan bisa dibagus-bagusin, isi dokumennya bagus nih, udah ada kemajuan di manajemen perubahan, di manajemen SDM, di bahan udah bagus semua nih, bukti dokumennya ini ada bagus semua. Sekarang kita lihat ini realnya, jadi bukan cuma di hulu tapi juga di hilirnya kita lihat nih dampak ini apa nih, benar nggak nih tata kelolanya bagus, di lapangannya gimana nih, buktinya mana gitu. Jadi kita lihat di dua tempat ini. Kalau LB General kita melihatnya di hulunya, di instansinya, pegawainya, SDM-nya, instansinya kita lihat di hulu. Nah, di hilirnya kita melihatnya dengan RB tematik ini. Di RB tematik ini akan melihat di hilirnya ini dampak dari bagusnya instansi sama SDM ini di masyarakatnya bagus nggak nih? Kemiskinannya betul nggak turun nih? Stuntingnya turun nggak nih? Inflasinya naik nggak nih? Gitu. Tadi kan kita lihat kan daya saingnya lebih semakin tinggi. Nah ini yang, nah kita harusnya juga seperti itu gitu loh. Dengan semakin tinggi, semakin cerdas, semakin bernutrisi gitu. Saya aja kadang-kadang kalau di jalan masih suka tuh jajan apa? Kalau di Jakarta tuh ada namanya cimol gitu ya. Ada cireng gitu yang kadang-kadang orang bilang itu nggak ada isinya nih makanannya. Tapi kok menyamin ya. Nah itu berkaitan Pak, jadi sekarang kita lihat dampaknya. Jadi kalau ini bisa dikurangi, insya Allah itu akan meningkatkan daya saing kita, kompetisi kita di luar melawan negara lain itu kita akan semakin diperhitungkan. Gitu. Jadi ini yang pentingnya nih.
Jadi kita bukan lihat cuma setahun 2 tahun terakhir di sini, tapi juga nanti beberapa tahun ke depan nih jiwa kompetisi adik-adik kita, anak-anak kita di sekolah, di lingkungannya, di luar negeri itu gimana gitu. Bapak Ibu tadi disampaikan bahwa sebelumnya saya bekerja di Kementerian Luar Negeri. Nah pada saat kita tugas di luar gitu, misalnya ada kesempatan katakanlah ke Timur Tengah gitu ya, itu kalau saya masuk hotel yang bekerja di resepsionis itu saya begitu masuk saya udah senang Mbak. Wah ini orangnya tampang orang Indonesia nih gitu kan. Saya aja ngomong bahasa Indonesia, mereka nggak paham. Ini berarti bukan orang Indonesia nih. Rupanya kalau orang Malaysia, orang dari entah mungkin Singapura yang beresepsionis nih kalau masuk hotel, ya itu tampangnya mirip sih, kita nggak tahu orang Thailand gitu ya. Karena mereka lebih berkompetisi, mungkin bahasa Indonesia bagus, juga segala macam gitu ya. Terus begitu kita sampai kamar, nah itu kita yang bagian 3D masalah, dirty, dangerous, sama difficult. Pekerjaan kita dirty, dangerous, difficult, 3D. Yang misalnya ngelap kaca di bagian luar hotel, kemudian bagian cleaning gitu ya. Nah, itu kata itu yang orang Indonesia-nya. Nah itu yang makanya dari saing kita tuh kenapa kita nggak ada di resepsionisnya gitu. Bagian depan yang menghadapi klien, customer, berbahasa Inggris gitu ya. Tapi kita kenapa yang kebagian itu yang pekerjaan yang 3D tadi itu dangerous, difficult, bagi dirty, dangerous, difficult. Jadi selalu yang berkaitan dengan yang hal yang kotor, yang susah dan berbahaya. Pekerjaannya itu kebanyakan. Nah ini kita mulai dari sekarang nih dengan meningkatkan kecerdasan, nutrisi, segala macam, ekonomi kita harus dibagusin, inflasi kita harus terkendali. Dengan cara itu kita lebih banyak membeli produk dalam negeri. Kita masuk dalam kondisi 3 DOP dari Indo. Jadi soal masuk kepada dinamika pembangunan Papua, mendalam itu nanti ketemu dengan kemiskinan, stunting dan inflasi. Masuk poinnya bahwa pembangunan Papua itu satu paket dengan pendanaan dan SDM atau pemerintahan, satu paket. Dalam SDM terdapat 1 juta program atau program kelola 1 tahun dengan dana yang ada. Waktu lalu Papua ada sekitar berapa triliunan, tapi begitu ada pemekaran 3 DOP Indo, volume pembangunan Papua rata sedikit dari setara tingkat nasional. Tapi begitu adanya pemekaran, dana dibagi total. Yang korban sekarang hari ini adalah Indo, yaitu Papua. Tadi terbaca di raport dari pusat Monas kepada Papua bahwa lintas pembangunan Papua Indo di bawah rata dari barat atau Papua atau tingkat nasional wilayah tengah dari timur. Sedikit dilepas dari itu bahwa kekuatan ekonomi itu satu paket dengan pemerintahan, kesejahteraan Pemda, kesejahteraan rakyat. Hari ini sedikit sangat minim, bukan hanya Pemda saja tetapi rakyatnya. Pertanyaannya Pak? Pertanyaan saya adalah dengan kesejahteraan tidak setara dengan kebutuhan agenda nasional. Agenda nasional Papua harus naik volume tinggi setara barat. Tetapi tingkat keuangan yang kelola dibagi total terus dengan ini, semua data segala macam dibagi oleh DOP. Dana yang dikasih kelola penyerapan
belum masuk dalam agenda nasional bahwa daya serapnya sangat kurang. Sementara ini punya data, sumber data, kelola yang jadi potret tingkat penilaian dari pusat sangat minim. Ini mungkin lebih banyak dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Papua ya, mungkin ya lebih tepatnya, dan juga mungkin bagaimana pemerintah pusat bisa untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk membantu untuk mengurangi kemiskinan mungkin dan meningkatkan kesejahteraan gitu, Pak, betul ya? Ya, itu poinnya di situ. Kesejahteraan ini mungkin ini kalau kesejahteraan ini kadang-kadang memang relatif ya Pak, terkait dengan mungkin tunjangan pendapatan pegawai gitu mungkin ya. Maaf Pak, kalau Bapak bekerja di Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur atau ini masuk Sabtu Minggu? Sabtu Minggu libur ya? Hari Sabtu dan Minggu Bapak bekerja di kantor atau libur di rumah? Libur, Pak. Libur ya. Nah, jadi bekerjanya Senin sampai Jumat ya Pak ya. Sabtu Minggu berarti Bapak tidak bekerja di kantor ya, Bapak Ibu Bapak di rumah. Agenda harian bekerja Senin sampai Jumat. 2 hari adalah hari keluarga dan aktivitas. Nah, betul. Nah, jadi work life balance Pak ya. Jadi balance seimbang antara bekerja dan urusan keluarga di rumah, lebih sejahtera. Nah, itu yang Bapak Ibu, kalau kesejahteraan mungkin ini kembali lagi relatif, dan juga masalah tunjangan ini kadang-kadang terasa belum seimbang gitu dengan apa yang kita lakukan. Itu juga terjadi di pusat Pak. Jadi rekan kami dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB itu juga menanyakan, Pak, kenapa tunjangan kami belum setinggi kementerian lainnya, padahal kami Sabtu Minggu bekerja. Kenapa Sabtu Minggu bekerja? Karena namanya bencana kan tidak bisa kita duga ya kapan datangnya. Jadi mereka kadang-kadang mengeluh, Pak, kami harus ke lapangan, tengah malam ada gempa di wilayah lain, kami harus berangkat naik pesawat segera. Kami meninggalkan anak di rumah, meninggalkan istri di rumah, meninggalkan suami di rumah, menuju ke tempat bencana untuk membantu wilayah bencana. Tapi tunjangan kami yang kami Sabtu Minggu harus bekerja, malam harus bekerja, pagi harus bekerja, tidak ada bencana, kami menginap di tenda, kok belum setinggi yang diharapkan. Nah, itu memang kami coba bantu melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan misalnya. Kalau dari kewenangan kami bisa membantu sesuai dengan kewenangan yang kami miliki adalah terkait dengan nilai RP dan sakitnya. Sehingga kami bilang ke BNPB, ya nanti tolong jangan lupa sambil bekerja demi masyarakat untuk membantu di dalam bencana, penanggulangan bencana, mengirimkan obat, mengirimkan perlengkapan, mengirimkan tenda, pakaian, selimut, membagikan membuka dapur umum dan lain-lain. Bapak Ibu juga fokus juga ke upaya peningkatan nilai RB. Karena kalau di pusat itu nilai RB ini mempengaruhi nilai tukin. Kalau di daerah nantinya nilai RB mempengaruhi nilai TPP gitu nantinya. Nah, ini yang kita ingatkan sehingga sekarang ini BNPB semakin giat selain bekerja Senin sampai Minggu mereka bekerjanya, bukan Senin sampai Jumat, tapi Senin sampai Minggu. Mereka juga sekarang ini mencoba merubah pola pikir dengan melakukan perbaikan-perbaikan penyempurnaan RB. Mereka tata kelolanya diperbaiki. Misalnya tadi itu yang kami sampaikan sebagai contoh tata kelola perbaikan, misalnya melakukan asesmen pegawai itu ada buktinya bahwa kompetensinya baik gitu ya. Kalau misalnya kita merasa bekerja baik, kita datang pagi pulang sore, harusnya ada outcome-nya dong, buktinya ada, produknya ada, outcome-nya ada, hasilnya ada. Tadi itu pakai saya beri contoh, kalau pegawainya bekerja dengan baik, instansi nilainya baik, harusnya tidak ada lagi kemiskinan, kan begitu ya. Kalau misalnya masih ada kemiskinan seperti yang tadi saya beri contoh di daerah Jawa Tengah,
nilai reformasi birokrasinya bagus, tapi masih ada kemiskinan ekstrim. Nah, pegawainya ngapain aja gitu loh. Kan harusnya di situ di Pemda, di daerah-daerah di Jawa Tengah itu tentunya harus sudah bisa mendeteksi ya. Oh, ini ada kemiskinan, kantong-kantong kemiskinan di sini, caranya gimana gitu. Kami mohon ada penjelasan terkait dengan konektivitas antara sakit dan RB. Apakah dia berdampak linear ataukah saya lihat dari nilai-nilai yang dipaparkan tadi, ada yang sakitnya naik tapi RB-nya rendah, ada yang RB-nya tinggi tapi sakitnya rendah. Nah, sementara ini dalam satu kementerian, sehingga mungkin yang ingin saya, ya mungkin Bapak Asisten Deputi punya tips-tips untuk kami di kabupaten kota, sehingga yang kita kerjakan, karena hampir rata-rata seperti saya mau sampaikan tentang stunting dan kemiskinan ekstrim. Nampak kita lihat di situ bahwa kemiskinan ekstrim, stunting itu bisa dijawab dengan menyelesaikan kemiskinan ekstrim. Tetapi karena program ini menjadi dua hal yang berbeda, sehingga energi kita itu kita kerjakan untuk hal yang sama pada program yang berbeda. Ini yang mungkin harus seperti di PAN dan RB. Ini sebenarnya ada hal yang sama, tetapi karena ini menjadi isu yang dibedakan, sehingga energi kita arahkan untuk dua hal yang beda tapi sama tapi beda. Sehingga ini yang saya mohon ada penjelasan, apakah hubungannya ini linear atau mungkin kita cukup kerjakan pemberdayaan aparatur negara sehingga bisa menjawab RB, atau kita cukup kerjakan RB sehingga bisa menjawab PAN. Ini cuma filsafat atau gimana, nanti tinggal Bapak terjemahkan. Terima kasih. Memang kami sesuai dengan mandat yang kami peroleh dari sejak adanya Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010, memang itu sudah digariskan bahwa kita akan melakukan perubahan fundamental setelah maraknya kegiatan reformasi pasca runtuhnya presiden yang kita sebut Orde Lama sebelumnya, kemudian muncullah Orde Baru, kemudian kita beralih kepada presiden-presiden yang selanjutnya mengedepankan program-program reformasi ya untuk merubah yang tadinya tidak mengedepankan pelayanan masyarakat, kita kemudian tidak akuntabel segala macam, kemudian tidak bersih gitu ya. Nah, itu kita pola dengan kita menjalankan program reformasi birokrasi. Artinya birokrasinya dulu ini yang harus bersih gitu. Birokrasinya ini yang harus bisa menunjukkan dia memang dijalankan sesuai dengan 8 area perubahan tadi itu, mulai dari kebijakan yang tidak tumpang tindih misalnya, karena itu bagian dari reformasi birokrasi. Kemudian juga mulai dari manajemen perubahan, bagaimana dia bisa berubah dengan mengedepankan merekrut pegawai-pegawai yang bisa masuk sebagai agen perubahan, sebagai percontohan, sehingga nantinya bisa menerapkan semangat perubahan dan mereka bisa jadi teladan untuk pegawai lainnya. Kemudian juga kita mengembangkan pelayanan publik misalnya. Jadi dulu sasarannya adalah 3, jadi pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan apalagi Pak, yang kedua Pak Kakak. Yang ketiga ada pelayanan publik yang prima. Nah, sedangkan kalau sakit yang adalah akuntabilitas kerja, itu lebih kepada bagaimana anggaran yang diberikan itu. Jadi setiap rupiah yang Bapak terima itu bagaimana pembelanjaannya bisa berdampak untuk masyarakat luas. Ada efeknya nggak? Setiap rupiah yang dibelanjakan itu harus ada manfaatnya. Nah, itu akan dihitung dengan kinerjanya.
Makanya judulnya kan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Ini Bapak dengan punya anggaran 1T itu gimana nih? Bisa menghabiskan? Bisa habis. Tapi kinerjanya gimana? Habisnya gimana dulu nih? Habisnya hanya untuk misalnya kegiatan rapat, seminar, atau ada hasilnya yang lain nih yang tadi disebutkan Pak Komandan, ada outputnya, ada misalnya ada dokumen, tapi dari dokumen ini outcome-nya apa sih? Jangka panjangnya apa nih outcome-nya? Memang kajian kami di sini dari Kediputan Informasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan dari Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi memang bertujuan untuk melakukan pendampingan dan membantu misalnya asistensi untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota dan lingkungan provinsi Papua untuk dapat semakin meningkatkan nilai indeks reformasi birokrasinya. Karena memang menurut catatan kami beberapa wilayah di bagian timur Indonesia termasuk di Papua ini masih memiliki ketertinggalan capaian nilai reformasi birokrasi dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Untuk itu kami berkeinginan dan berharap tentunya supaya pemerintah Provinsi Papua termasuk provinsi lain di daerah Papua ini termasuk kabupaten kotanya bisa semakin mengejar ketertinggalan sehingga capaian indeks reformasi birokrasi ini semakin baik sesuai dengan amanah dari Presiden juga. Dan tentunya pada tahun ini, di tahun 2023 ini kami mulai memberikan kesempatan peluang dengan meluncurkan program RB tematik yang memberikan kesempatan peluang bagi daerah-daerah termasuk di Provinsi Papua yang mengalami ketertinggalan capaian indeks reformasi birokrasinya sehingga bisa memanfaatkan peluang ini untuk menaikkan atau percepatan nilai reformasi birokrasi.